Di tengah perjalanan waktu, ada hari-hari yang ditandai oleh langit sebagai momen penuh makna. Hari yang menyimpan sejarah panjang, kesucian, sekaligus luka mendalam umat manusia. Salah satunya adalah 10 Muharram yang kita kenal sebagai Hari Asyuro. Secara bahasa, Asyuro berasal dari kata Arab Asyaro yang berarti 10. Maka Hari Asyuro adalah hari ke-10 di bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe, semoga masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sejak zaman jahiliyah, bahkan sebelum turunnya Islam, Hari Asyuro sudah dianggap hari suci oleh bangsa Arab Quraisy. Mereka melakukan puasa pada hari itu. Dan ketika Rasulullah diutus sebagai nabi, beliau pun berpuasa pada hari Asyuro. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu orang-orang Quraisy berpuasa pada hari Asyuro pada masa jahiliyah, dan Rasulullah pun berpuasa pada hari itu. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari, nomor 2002, Muslim nomor 1125. Namun setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyuro tidak lagi diwajibkan, tetapi menjadi sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi mengapa hari ini begitu istimewa? Mengapa Nabi Muhammad SAW menaruh perhatian besar terhadap Asyuro? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi di sana juga berpuasa pada hari Asyura. Beliau pun bertanya kepada mereka, dan mereka menjawab bahwa hari itu adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Firaun, dan Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menandakan bahwa Asyuro bukanlah hari biasa. Ia adalah hari ketika kemenangan kebenaran atas kebatilan terjadi, namun tidak hanya peristiwa Musa dan Firaun. Para ulama terdahulu menyebutkan bahwa pada hari Asyuro telah terjadi berbagai peristiwa agung dalam sejarah para nabi, meskipun sebagian riwayatnya bersifat Israiliyat, riwayat Bani Israel, dan tidak semuanya sahih, namun banyak dijadikan pelajaran dan hikmah oleh para ulama. Berikut beberapa peristiwa besar yang dipercaya terjadi pada 10 Muharram. 1. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah setelah diturunkan ke bumi. 2. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan bersama pengikutnya dari banjir besar, dan kapal beliau berlabuh di Bukit Judi. 3. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api Raja Namrud ketika dibakar karena menolak menyembah berhala. 4. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus setelah bertobat kepada Allah. 5. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara Mesir setelah bertahun-tahun terzalimi. 6. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya yang parah sebagai ujian kesabaran yang luar biasa. 7. Nabi Musa dan kaumnya selamat menyeberangi Laut Merah, sementara Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Semua peristiwa ini menunjukkan satu pesan utama dari Asyuro. Pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang sabar, jujur, dan bertakwa. Asyuro adalah hari kemenangan iman atas ujian, kesabaran atas kesombongan, dan tauhid atas kekafiran. Ia adalah hari ketika air laut terbelah, api menjadi dingin, perut ikan memuntahkan nabi, dan langit mencatat sejarah iman yang tak tergoyahkan. 3. Apa yang harus dilakukan umat Islam pada hari Asyuro? Rasulullah SAW tidak hanya mengenang sejarah, beliau juga menjadikan Asyuro sebagai momentum ibadah, dan yang paling utama adalah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Asyuro, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Bayangkan, hanya dengan satu hari puasa, Allah berikan pengampunan dosa selama 1 tahun sebelumnya. Betapa besarnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Namun Rasulullah juga menyampaikan bahwa sebaiknya kita menyelisihi kaum Yahudi agar tidak menyerupai kebiasaan mereka yang hanya berpuasa di hari ke-10 saja. Rasulullah SAW bersabda, jika aku masih hidup hingga tahun depan,
Sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, para ulama menyarankan untuk berpuasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Atau jika tidak sempat, tanggal 10 dan 11, sebagai bentuk ikhtiar menyelisihi kaum Yahudi dan memperbanyak amalan sunnah. Namun, hari Asyura bukan hanya tentang puasa dan sejarah para nabi. Di balik keutamaannya, tersimpan pula tragedi besar yang mengguncang dunia Islam. Tragedi yang membuat umat menangis hingga hari ini. Itulah tragedi Karbala. Pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, gugur syahid di padang Karbala, Irak. Ia dibantai bersama keluarganya dan para pengikutnya oleh pasukan yang loyal kepada penguasa saat itu, Yazid bin Muawiyah. Setelah wafatnya Muawiyah, kekhalifahan diteruskan oleh anaknya, Yazid. Banyak sahabat yang enggan membayatnya, termasuk Al-Husain. Penduduk Kufah mengundang Al-Husain untuk datang dan memimpin mereka. Al-Husain pun berangkat dari Makkah ke Kufah. Tetapi saat di tengah perjalanan, ia dikhianati oleh pendukungnya yang berbalik mendukung Yazid karena tekanan dan ancaman. Ia akhirnya terkepung di padang Karbala oleh ribuan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dalam kondisi tanpa air, kelaparan, dan bersama wanita dan anak-anak dari keluarganya, Al-Husain tetap tegar. Hingga akhirnya, pada 10 Muharram, Al-Husain dan lebih dari 70 keluarganya gugur dalam keadaan syahid. Tragedi ini bukan sekadar peristiwa politik. Ia adalah potret keberanian, prinsip, dan pengorbanan seorang cucu Nabi yang lebih memilih mati dalam kehormatan daripada hidup dalam kezaliman. Al-Husain berkata, "Aku tidak bangkit untuk mencari kekuasaan atau membuat kerusakan. Tapi aku bangkit untuk menegakkan kebenaran dan mengajak kepada keadilan. Tapi Islam tidak mengajarkan kita untuk meratapi kematian dengan menyakiti diri, menangis berlebihan, apalagi merusak diri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang bentuk-bentuk ratapan dan niyahah. Beliau bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipinya, merobek bajunya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, peringatan Karbala bukan untuk ratapan, melainkan untuk refleksi dan keteladanan, bahwa di tengah tekanan dunia, seorang Muslim sejati harus tetap berpegang pada kebenaran, kejujuran, dan harga diri. Asyura adalah hari sejarah, tapi lebih dari itu, ia adalah cermin jiwa kita. Apakah kita akan menjadi seperti Firaun yang sombong, atau seperti Musa yang beriman? Apakah kita akan tunduk pada dunia, atau tegar seperti Al-Husain yang syahid di jalan kebenaran? Maka muncul pertanyaan yang sangat penting. Apa saja amalan yang disunnahkan untuk kita kerjakan pada hari Asyura? Ternyata, bukan hanya puasa. Hari Asyura adalah hari yang dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan, sebagai bentuk syukur dan pengharapan ampunan dari Allah. Berikut adalah beberapa amalan utama di hari Asyura. 1. Berpuasa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, puasa di hari Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Yang paling utama, puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, atau 10 dan 11 jika tidak sempat. 2. Memperbanyak sedekah. Di hari yang penuh keutamaan ini, bersedekah memiliki nilai yang sangat besar. Membantu fakir miskin, anak yatim, atau mereka yang membutuhkan adalah amal yang sangat disukai oleh Allah, terutama di hari-hari mulia seperti Asyura. Dalam beberapa atsar, para ulama salaf terdahulu melipat gandakan sedekah mereka pada hari ini, sebagaimana mereka melipat gandakan amal di bulan Ramadan. 3. Melapangkan nafkah kepada keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melapangkan nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan baginya sepanjang tahun tersebut." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dinilai hasan oleh sebagian ulama. Meskipun hadis ini masih diperselisihkan tingkat kesahihannya, namun banyak ulama yang mengamalkannya sebagai bentuk kebajikan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Cukup dengan menyajikan makanan istimewa, membelikan kebutuhan anak, atau memberi hadiah kecil, sudah termasuk dalam amalan ini. 4. Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan tilawah. Karena Asyura adalah hari yang disucikan, maka hati dan lisan kita pun perlu disucikan. Manfaatkan hari itu untuk merenung, berdoa, mengingat Allah, membaca Al-Quran, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah lalu. 5. Muhasabah diri dan memperbaiki amal.
Hari Asyura bukan hanya soal sejarah, tapi tentang mengukur sejauh mana kita hidup dalam cahaya iman. Apakah kita sedang mengikuti jejak Nabi Musa yang bertawakal, atau malah mengikuti langkah Firaun yang sombong? Di hari Asyura, mari kita jadikan momentum untuk kembali kepada Allah. Bukan dengan perayaan yang hampa makna, bukan pula dengan ratapan dan tangisan semata, tapi dengan kesadaran penuh bahwa hidup ini adalah ujian. Dan hari Asyura adalah pengingat bahwa kemenangan sejati selalu berpihak pada orang yang bersabar, bertauhid, dan memegang teguh kebenaran. Asyura bukan sekadar tanggal dalam kalender Hijriyah. Ia adalah cermin kehidupan. Cermin yang memperlihatkan kepada kita bagaimana Nabi Musa mengalahkan kekuatan tirani, bagaimana Al-Husain memilih kehormatan di atas keselamatan, bagaimana Nabi Yunus selamat karena zikir dalam kegelapan. Maka, apa yang akan kita pilih di hari ini? Apakah kita hanya melewatkannya sebagai tanggal biasa, atau kita jadikan ia sebagai titik balik untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, lebih bersih jiwanya, dan lebih ikhlas jalannya? Wahai saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mari kita hidupkan 10 Muharram dengan ibadah, doa, dan muhasabah. Jadikan Asyura sebagai jembatan menuju ampunan Allah dan pintu hijrah menuju kebaikan yang hakiki. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan kebaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten Islami yang menggugah hati. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.